Berdasarkan riwayat inilah maka Sukron Ma'mun mempercayai kalau Ba'alwi ini Dzurriyyatur Rasul. Adapun saudara yang tidak mempercayai, ya persilakan, tidak usah menjelek-jelekan kita. Perbedaan agama saja di Indonesia masih toleransi, apalagi cuma perbedaan ini. Nah, kalau lalu jelek menjelekkan berarti ada hal-hal di balik batu. Kiai Haji Sukron Ma'mun mengungkapkan beliau mengakui nasabnya Habaib Ba'alawi menyambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengungkapkan alasannya karena riwayat-riwayat yang akan disampaikan di dalam video ini, maka jangan kemana-mana, simak sampai habis video ini. Kiai Haji Sukron Ma'mun adalah seorang ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman, Jakarta. Beliau digelari dengan singa podium karena ketegasannya dalam menyampaikan kebenaran. Di dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana Kiai Haji Sukron Ma'mun menanggapi isu kisruh dalam nasab Habib Ba'alawi ini. Dan beliau mengungkapkan akan alasan kenapa mempercayai nasab Habaib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih detail penjelasannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Kita sebenarnya hidup dalam keadaan damai, ya walaupun ada bermacam-macam, ya kita saling hormat menghormatilah. Saudara-saudara yang tidak mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, ya persilakanlah, urusan saudara. Kami orang-orang yang meyakini bahwa Ba'alawi ini adalah Dzurriyyah Rasul, hormatilah kami, tidak usah bikin permusuhan. Kalau memang ikhlas, tidak ada permusuhan. Kalau memang ikhlas semuanya itu, tidak ada permusuhan, tidak ada jelek menjelekkan. Sukron Ma'mun termasuk yang percaya kepada Ba'alawi. Dari mana saya dasarnya percaya? Saya pakai ilmu hadis saja. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Kapan hadis ini sahih? Kalau riwayatnya orangnya semuanya orang yang baik-baik. Kapan hadis ini dhaif? Kalau yang meriwayatkan. Nah, riwayat ini riwayat lama, 1000 tahun yang lalu kurang lebih. Alawi ini lahir dari anak-anak yang bernama bapaknya Ubaidillah. Ini kejadian yang sudah hampir 1000 tahun. Nah, sekarang tinggal yang meriwayatkan kepada kita itu siapa? Nah, saya, riwayat yang sampai kepada saya, misalnya Sayyid Muhammad Maliki Mekah meriwayatkan Ba'alwi ini termasuk Dzurriyyatur Rasul. Misalnya Mufti Mesir Ali Jum'ah meriwayatkan bahwa Ba'alwi ini Dzurriyyatur Rasul. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti Mufti Syria menyatakan ini termasuk Ba'alwi Dzurriyyatur Rasul. Meriwayatkan lagi Imam Murtado Az-Zabidi yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan bahwa Ba'alwi ini keturunan Nabi. Ibnu Hajar Al-Haytami meriwayatkan bahwa Ba'alwi ini termasuk keluarga Nabi. Imam Nawawi meriwayatkan bahwa Ba'alwi ini termasuk Dzurriyyatur Rasul. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Soleh Darat Semarang, masih banyak lagi kiai-kiai dan ulama yang meriwayatkan. Berdasarkan riwayat inilah maka Sukron Ma'mun mempercayai kalau Ba'alwi ini Dzurriyyatur Rasul.
Adapun saudara yang tidak mempercayai, ya silakan. Tidak usah menjelek-jelekan kita. Kita tidak usah menjelek-jelekan mereka. Mari kita hidup rukun saja. Mengapa? Apa dipersoalkan? Maka saya katakan, siapapun yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia ngaku duriya Rasul, pasti Sultan Makmun hormati. Umpama dia palsu, bohong, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Saya tidak berdosa menghormati siapapun saja. Jangan yang masih mengaku keluarga Rasul. Orang miskin kita hormati, siapapun kita hormati dalam Islam itu. Betul apa tidak? Dan tidak ada salahnya menghormati siapa saja. Katakan saya menghormati Mbak Alwi bohong, saya tetap tidak dosa. Tapi kalau saya Mbak Alwi benar, turun Nabi, saya dosa. Tidak menghormati. Itu saja, nggak usah dipersoalkan permusuhan. Ini kalau dijadikan permusuhan berarti di belakang ada pemain yang hanya mau merusak, memperandakan antara ulama dengan habaib. Kalau tidak ada tujuan itu, untuk apa kita perbesar? Mari, yang tidak percaya ya sudah, Anda nggak usah menghormati keluarga Nabi. Kami yang merasa bahwa Ba'alawi ini menurut riwayat-riwayat ulama-ulama kita ya termasuk keluarga Nabi. Dan sekarang yang meriwayatkan Ba'alawi bukan dari Rasul itu rawahu Imaduddin. Selesai. Tinggal saudara mau percaya nggak sama rawahu Imaduddin dengan rawahu Imam Nawawi, dengan rawahu Yasim Asyari, dengan rawahu yang saya sebutkan tadi itu. Tinggal itu aja. Tidak usah kita bermusuhan. Saudara yang tidak percaya ya saudara nggak usah menghormati. Mengapa sih? Mereka Ba'alwi juga tidak minta dihormati kok. Sudah tidak menghormati nggak apa-apa. Yang menghormati kayak saya ini ya sudah nggak usah saudara ganggu. Saya yakin kok perbedaan agama saja di Indonesia masih toleransi, apalagi cuma perbedaan ini. Nah, kalau lalu jelek menjelekkan berarti ada hal-hal di balik batu, ya kan? Mengungkap orang yang sudah di kuburan itu berarti ada udang di balik batu. Dalam Islam dilarang kita ini mengungkit kesalahan orang-orang yang sudah lewat di kuburan, itu tidak dibenarkan. Maka bagi saya, Anda Kiai Imanuddin tidak percaya Ba'alwi sebagai Quran, sudah selesai. Tidak usah ngomong saudara, tidak usah maki-maki, tidak usah ngajak orang. Kalau saudara memang ikhlas ilmiah, kalau maki-maki terus ngajak orang berarti ada udang di balik batu. Maka kita hidup yang rukun saja, saling hormat menghormati antara kita, yang yakin seperti Sultan Makmun bahwa Ba'alawi itu keluarga Nabi, tetap saya menghormati dan saya hargai. Selesai kan? Jangan dipersoalkan lalu maki-maki gini-gini. Orang yang sudah di kuburan diungkap-ungkap, zaman Belanda diungkap-ungkap semua Belanda, jenderal-jenderal kita yang lama itu tentara Belanda semua itu. Kenil semua itu jenderal-jenderal kita itu. Nah, jangan mengungkap yang sudah matilah. Mari kita ke depan hidup rukun dan damai. Saudara yang berkeyakinan kayak saudara Imanuddin berkeyakinan bahwa Ba'alwi itu putus, ya sudahlah, itu pendapat Anda. Pendapat kami tidak, bahwa Ba'alwi itu tidak putus, langsung pada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir sampai pada Rasulullah, selesai. Betul atau tidak? Dan kita tidak ada salahnya menghormati siapapun saja, hatta menghormati fakir miskin. Betul? Ini saja barangkali dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video ini buat para mukimad yang tetap atas pendiriannya, tidak mengakui nasab habaib Ba'alawi, ya sudah, jangan mempersoalkan, memfitnah, menjelek-jelekan, dan juga memframing adu domba dan lain-lainnya.
Karena jika kesimpulannya seperti itu, maka itu ada udang di balik batu yang mana tujuannya adalah bukan mencari kebenaran, tetapi ada hal lain sebagai tujuan tertentu menghancurkan umat Islam ini. Terima kasih telah memberikan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.